Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam Petra Grace Ministry untuk hari Minggu tanggal 26 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti, bahkan oleh kuasa kasih karunia kami boleh melaksanakan seluruh apa yang boleh kami dapat menjadi rema di hati kami masing-masing. Berkati seluruh orang-orang yang mendengar channel ini ya Bapak, di sepanjang minggu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Yesus pintu keselamatan dan kehidupan. Nas utama diambil dari Yohanes pasal 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan Yohanes 1 sampai 10 dari Yohanes pasal 10, dan secara khusus kita memusatkan perhatian pada ayat 9. Di sini Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, Akulah pintu. Perhatikan, Yesus tidak berkata, aku menunjukkan pintu. Bukan juga aku salah satu pintu itu. Tetapi dikatakan, akulah pintu. Ini adalah pernyataan yang tegas, pernyataan yang eksklusif, dan penuh kasih. Yesus sedang menyatakan bahwa jalan masuk kepada keselamatan, kepada kehidupan yang benar, dan pemeliharaan Allah yang sempurna hanya ada di dalam Dia. Saudara, mari kita belajar 4 hal dari perikop ini. Yang pertama, di luar Yesus, manusia mudah tersesat dan tertipu. Dalam ayat 1-5, Yesus menggambarkan kandang domba, gembala, pencuri, dan orang asing. Gambaran ini menolong kita melihat keadaan rohani manusia, keadaan rohani saudara dan saya. Domba adalah gambaran untuk umat manusia yang lemah, terbatas saudara, dan sangat mudah tersesat. Domba bukan binatang yang bisa menemukan jalannya sendiri dengan baik. Ia membutuhkan gembala. Begitu juga manusia secara rohani. Tanpa Tuhan, kita mungkin kelihatan kuat, kelihatan pintar, kelihatan berhasil, atau bahkan kelihatan religius. Tetapi sesungguhnya jiwa kita bisa tersesat. Karena itu, Yesus memperingatkan tentang pencuri dan perampok. Mereka datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menyesatkan. Dalam konteks ini, Yesus sedang menegur pemimpin-pemimpin rohani palsu yang tidak membawa umat kepada Allah, melainkan kepada kebutaan rohani. Saudara yang terkasih, sampai hari ini masih banyak suara-suara lain yang memanggil kita, suara duniawi, suara dosa, suara ego, suara agamawi tanpa Kristus, bahkan suara rohani yang kelihatan indah tetapi tidak membawa kepada Yesus. Tidak semua suara yang terdengar rohani itu berasal dari gembala yang baik. Karena itu pertanyaannya bukan sekedar apakah ini terdengar baik, saudara, tetapi apakah ini membawa saya masuk kepada Kristus. Yang kedua, Yesus bukan sekedar guru, tetapi pintu keselamatan. Lalu dalam ayat 7 dan 9, Yesus menegaskan lagi, akulah pintu bagi domba-domba. Apa artinya saudara? Pintu adalah satu-satunya akses
yang sah untuk masuk. Sah untuk masuk. Kalau seseorang masuk bukan lewat pintu, ia pencuri. Apa artinya, saudara? Tidak ada jalan lain menuju keselamatan selain melalui Kristus. Ini inti Injil. Manusia tidak diselamatkan oleh kebaikannya, oleh usahanya, moralitasnya, tradisi agamawinya, atau pelayanannya. Keselamatan bukan hasil manusia yang naik kepada Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah yang turun melalui Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Ketika Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Itu berarti keselamatan kita bukan berdasarkan siapa kita, tetapi berdasarkan siapa Kristus. Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia penuh kasih. Penuh kasih karunia. Ini kabar baik bagi orang berdosa. Ini penghiburan bagi orang yang lelah. Ini harapan bagi orang yang merasa gagal. Mungkin hari ini ada yang datang kepada Tuhan dengan hati yang berat. Ada rasa bersalah. Ada ketakutan. Ada luka. Ada masa lalu yang gelap. Firman Tuhan hari ini berkata, masuklah melalui Kristus, sebab di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada keselamatan. Poin ketiga, di dalam Yesus ada keamanan, ada kebebasan, dan pemeliharaan. Ayat 9 ini sangat indah, saudara. Yesus berkata, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Setiap Anda keluar, Anda temukan padang rumput. Ini bukan hanya bicara tentang selamat nanti di sorga. Ini bicara tentang hidup bersama Kristus saat ini. Ada 3 berkat besar di ayat ini. Keselamatan, ia akan selamat. Ini bicara tentang pembebasan dari hukuman dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Yang kedua, kebebasan yang aman. Ia akan masuk dan keluar. Artinya, orang yang ada di dalam Kristus tidak hidup dalam ketakutan. Ketakutan rohani, ia hidup di dalam perlindungan gembala yang baik. Bukan hidup liar tanpa arah, tetapi hidup bebas di bawah pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, pemeliharaan menemukan padang rumput. Saudaraku, padang rumput adalah tempat makanan, tempat ketenangan, dan tempat kecukupan. Di dalam Kristus, jiwa kita dipelihara. Dunia menawarkan banyak hal, tetapi sering meninggalkan kekosongan. Yesus memberi hidup yang sungguh mengenyangkan jiwa. Saudara, banyak orang punya uang, tetapi tidak punya damai. Banyak orang punya aktivitas, tetapi tidak punya arah. Punya agama, tapi tidak punya kepastian keselamatan. Tetapi di dalam Kristus ada padang rumput bagi jiwa, ada damai, ada pemeliharaan, ada kecukupan rohani. Poin terakhir yang keempat, Kristus datang memberi hidup, bukan merampas hidup. Ayat 10 menutup bagian ini dengan kontras yang sangat kuat. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah perbedaan antara Kristus dan segala yang palsu, saudara. Yang palsu mengambil, Kristus memberi.
Yang palsu menghancurkan. Kristus memulihkan. Yang palsu menjanjikan banyak, tetapi ujungnya kehampaan. Kristus mungkin memanggil kita menyangkal diri, tetapi ujungnya adalah hidup yang sejati. Kelimpahan yang dimaksud di sini bukan sekedar harta, kenyamanan, atau sukses duniawi, saudara. Tidak hanya itu. Kelimpahan sejati adalah hidup yang dipenuhi hadirat Allah. Ada damai sejahtera, ada pengharapan dan tujuan ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, amanat teks dari Yohanes 10 ayat 9 sangat jelas. Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Siapa yang masuk melalui Dia akan diselamatkan. Siapa yang masuk melalui Dia akan dipelihara dan diberi hidup yang sejati. Karena itu hari ini firman Tuhan mengundang kita, jangan hanya kagum pada Yesus, jangan hanya tahu tentang Yesus, jangan hanya dekat dengan hal-hal rohani, saudara, tetapi masuklah melalui Yesus, percayalah kepadanya, bersandarlah kepadanya, tinggallah di dalam Dia, sebab di luar Dia ada kesesatan dan kehancuran, tetapi di dalam Dia ada keselamatan, ada keamanan, dan ada kelimpahan hidup. Akulah pintu, kata Yesus. Maka gereja yang benar, orang percaya yang sejati, murid Tuhan yang benar adalah mereka yang tidak mencari jalan lain selain Kristus. Haleluya, amin, saudara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah tuntun kami Roh Kudus, hingga kami selalu masuk melalui pintu Yesus Kristus. Sehingga sana ada keselamatan, ada pemeliharaan. Keluar masuk kami, bertemu dengan padang rumput. Tuhan, terima kasih. Biarlah di sepanjang minggu ini, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Pelimpahan Tuhan sempurna, dan kami boleh selamat, Tuhan, untuk menjalankan amanat agung Tuhan sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.